Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang manusia ya, kita tahu bahwa ada fase-fase dalam kehidupan kita yang tadi saya sudah sempat jelaskan atau mungkin bacakan dalam surat Al-Mu'min ya, dalam surat Al-Mu'min ayat 67 itu. Ya, Al-Mu'min 67 di situ akan banyak pedoman-pedoman atau mungkin akan banyak hal-hal yang kita bisa ambil faedahnya di situ. Karena ketika Allah menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran, maka pasti akan ada sesuatu makna yang luar biasa yang ditafsirkan para ulama tentang itu semua. Yang pertama adalah bahwa Allah di situ menyebutkan ya, wallazi khalaqakum min turab ya. Jadi dialah Allah yang menjadikan atau menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani. Kemudian dari itu segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Ya. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu dan kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Di situ Allah memberikan pedoman kepada kita wala'allakum ta'qilun dalam surat Al-Mu'min ayat 67 itu supaya kita memahami ini kenapa saya sampai usia ini gitu kan. Atau mungkin kenapa seseorang itu sampai pada usia tersebut, apa yang Allah kehendaki darinya gitu kan. Maka nanti itu akan ada sangkut pautnya. Akan ada sangkut pautnya dengan hal-hal lain yang disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena kita tahu bahwa di situ disebutkan summa litakunu syuyukha ya. Jadi di situ ada pelajaran besar tentang masa tua juga ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memahami itu ya. Makanya di situ kalau kata summa litakunu syuyukha, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua, dibiarkan hidup sampai tua. Nah, itu sebabnya batasan usia tua itu menurut ini sebelum kita masuk ke materi atau mungkin hal yang berhubungan dengan kesehatan ya, kita ini judulnya pencerahan ruhiyah dulu ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan semangat dari situ untuk bagaimana kita bersikap dengan masa tua tersebut. Itu sebabnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwa orang yang tua itu adalah orang yang telah memiliki atau melewati usia 40 tahun. Ya. Jadi kalau 40 tahun itu udah sempurna tuh, nggak ada alasan lagi dia untuk berbuat yang aneh-aneh. Karena sudah penuh katakanlah hisabnya Allah kepada orang ini gitu loh, seperti itu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di situ nanti banyak sekali penjelasan-penjelasan para ulama dan juga tentunya dari Rasulullah SAW tentang itu semua ya. Jadi kalau kita sekarang banyak mendengar istilah herbal awet muda apa segala macam lah berkaitan dengan masa tua atau mungkin supaya tidak tua, maka kita harus ingat bahwa dalam Islam pedomannya itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa semua itu pasti mati, cuman tinggal matinya kapan gitu aja. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ya, yang berbunyi kurang lebih umur umatku itu di antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melebihi itu ya. Jadi di fase-fase ini sebenarnya kita sudah diajarkan atau mungkin diajak ya, atau diperintahkan untuk lebih banyak memahami lagi tentang kehidupan yang sudah berlalu dan apa yang mau dipersiapkan untuk masa depannya ya. Itu yang sebenarnya kita ambil pedoman dari situ. Artinya apa? Kalau ada yang usianya katakanlah sudah 70 tahun ya, makanya seperti disebutkan dalam hadis ini itu udah bonusnya itu sangat banyak yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena memang setelah itu sudah mulai kelihatan tuh ya, kulit sudah mulai berkerut gitu kan, uban sudah mulai tampak banyak ya, kemudian kekuatan tubuh tidak seperti biasanya ya. Jadi banyak sekali ya, bahkan ada beberapa yang ya, kuasa Allah, takdir Allah akhirnya sakit juga seperti itu ya. Nah, makanya dalam surat Yasin ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang itu ya, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak mikir. Ujung-ujungnya suruh mikir gitu aja ya, ujung-ujungnya suruh mikir ya. Mikir apa nih, aku sampai pada usia ini apa faedahnya gitu loh. Aku sampai pada usia ini kira-kira apa yang sudah aku perbuat? Apakah semakin banyak racun ya yang berupa noda-noda hitam yang membuat hati itu makin kelam?
atau membuat hati itu makin bersinar gitu kan. Nanti ada kaitannya tentunya dengan makanan segala macam ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di surat Ar-Rum juga ya kita sudah tahu di situ Allah menyebutkan lagi tentang beberapa hal ya. Surat Rum ayat 54. Dialah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah. Ini sebenarnya fase kehidupan manusia ya, dan berubah. Dan Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54 ya. Maka ya, pedoman-pedoman ini ya Bapak Ibu sekalian, kita harus paham saya sudah masuk ke fase mana nih. Kan situ ada dalam keadaan lemah, kemudian lemah lagi jadi kuat gitu kan. Tuh, nanti Ar-Rum 54 ini sebenarnya kalau tafsirannya banyak sekali, atau mungkin hal-hal bisa kita pelajari di Ar-Rum 54 ini itu sangat banyak ya Bapak Ibu mungkin bisa baca atau bisa lihat buku-buku tafsir ya tentang perkembangan manusia ini ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan seseorang itu usianya tidak berkah ya, usia tidak berkah ya, ketika sudah tua tentunya masih saja hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat. Jadi kalau kita bicara sesuatu itu tidak bisa melihat pada satu konteks hadis atau dalil saja ya, tapi juga kita harus lihat ayat-ayat yang lain ya. Kita bicara tentang usia, jadi berarti kita nggak boleh dong minta. Kita sering kan, Bapak Ibu sering semoga panjang umur ya, semoga usianya panjang ya. Nah makanya agama kita, Islam memberikan guideline, memberikan pedoman tentang itu. Ya. Bahkan sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Mantola umuruhu wahasuna amaluhu." Ya. Jadi yang paling baik ya amalnya, atau mungkin yang paling baik adalah orang yang panjang umur. Sebaik-baik manusia, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan juga orang-orang yang panjang umur dan baik pula amalnya. Ini pedomannya. Baik, semuanya baik. Jadi kalau sudah beranjak pada usia tua, ya sebulan mungkin 40 tahun udah ke atas ya, seperti itu sesuai dengan tadi Imam Al-Qutubi menyebutkan tadi, maka kata kunci yang kita pakai, nggak ada lagi yang tidak baik dalam kehidupannya. Itu poin pentingnya. Nggak ada lagi yang tidak baik dalam kehidupannya. Sebab Bapak jangan sampai jatuh ke sebalikan dari hadis ini. Ya, yang Nabi katakan bahwa sebaik-baik orang yang itu adalah orang-orang yang panjang umur dan baik amalnya, gitu kan. Makanya semua harus baik. Ya, dan itu pakem yang kalau boleh saya katakan sebuah mungkin itu pakem yang jangan diubah sama sekali lagi ketika sudah menginjak pada usia tua. Ya, ini nasihat juga buat saya juga dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini. Ya, gak ada lagi pakem-pakem. Jadi semua atau gak ada lagi hal-hal yang sifatnya tidak baik dalam kehidupannya. Dan itu dimulai dari apa, nanti kita akan bahas satu demi satu. Ya, kita akan bahas satu demi satu. Ya, nah. Ada teguran dari Rasulullah SAW. Ya, Nabi menjelaskan ya, dalam sebuah hadis, qalbu syaihi syabun ala hubbisnaini hubbil aish wal mal. Masih saja ada orang yang berumur, kata Rasulullah SAW, memiliki hati seperti anak muda. Itulah. Artinya dia mencintai dua hal, yaitu cinta berumur panjang atau panjang angan-angan atau tulul amal, dan cinta harta. Jadi ini sebenarnya hadis ini teguran buat orang-orang yang sudah tua untuk tidak lagi berpikir berpola seperti anak-anak muda. Nah sebenarnya begitu. Yaitu apa? Ya jangan meletakkan lagi sesuatu yang tidak penting dalam kehidupannya, yang bisa mengganggu persiapan dia untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya poinnya. Yaitu apa? Cinta harta dan tinggi angan-angan gitu kan. Dan ini kalau boleh saya katakan, justru malah di agama Islam itu sangat diatur gitu kan, hal-hal seperti ini. Bukan seperti orang-orang non muslim ya, orang-orang kafir ya, yang mereka akhirnya justru malah katanya di usia tua itu mereka sangat produktif, ini itu segala macam dalam hal yang sifatnya duniawi. Islam nggak kayak begitu ya. Justru malah di usia tua itu dia sudah benar-benar persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, riwayat yang disebutkan ada yang sudah tua dari usia namun masih bernafsu seperti anak muda. Ya, narasinya kurang lebih sama, itu tamak pada harta dan terus panjang angan-angan. Berarti kita memang nggak boleh mencintai harta. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu yang ada diberikan rizki ya dari Allah ya dengan harta mungkin Anda sudah mulai berpikir ya, Anda sudah mulai berpikir bagaimana harta itu betul-betul Anda mulai perlahan satu demi satu atau mungkin sedikit demi sedikit atau banyak demi banyak, kalau hartanya banyak itu Anda mulai tabung di langit ya, tabung di langit tanpa mengurangi tentunya hak para ahli waris Anda. Itu. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya tidak ada kaidah atau faedah bagi sisi keimanan ya, itu mulai dihilangkan. Wah, contoh, misal nih contoh ya. Contohnya apa? Wah, nanti kita tahun depan ini sudah persiapan nih, kita liburan ke sini gitu segala macam. Yang tidak ada manfaat untuk keimanan ya. Berarti liburan nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi saya katakan pakemnya atau panduan atau syariat atau pagernya adalah ini kira-kira bermanfaat nggak untuk persiapanku, itu dulu. Ya, sehingga nanti kalaupun itu ada, itu dijadikan bagian dari keseharian kita yang tidak tidak membuat jadwal-jadwal utamanya itu bermasalah. Ya, itu poinnya sebenarnya. Kumpul keluarga, kumpul lah gitu kan, silakan saja. Tapi seandainya kumpul keluarga itu tidak memberikan faedah, jangan kumpul. Ya, seperti itu. Atau kalau enggak, cari solusi lain. Ketika kumpul, datangkan ustadz, datangkan apa, sehingga perkumpulan atau mungkin kumpulan-kumpulan itu memberikan faedah secara keimanan gitu loh. Jadi nggak bisa mulai hati-hati banget gitu kan dalam mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan tadi.